Perkenalkan, nama saya Cinta Pranti di SMA Negeri 1 Tondano. Pada saat ini saya akan menyampaikan argumentasi kami sebagai tim oposisi mengenai mosi mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Kami menentang tes kelayakan menjadi orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak memiliki keturunan tanpa adanya diskriminasi atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia adalah segala tindakan yang menyalahi hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh hukum dan norma sosial yang berlaku di suatu negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir yang berlaku secara universal dan tidak dapat dicabut oleh negara-negara lain atau pihak manapun. Beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum terjadi di seluruh dunia termasuk diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan, pelecehan, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi seperti yang pertama, diskriminasi atau tindakan atau sikap yang menyebabkan suatu kelompok atau individu diperlakukan tidak adil karena perbedaan agama, ras, jenis kelamin ataupun orientasi seksual atau kriteria lainnya. Diskriminasi terjadi jika seseorang tidak diberikan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik. Yang kedua, penyiksaan. Penyiksaan adalah tindakan atau praktik yang menyebabkan penderita fisik atau mental yang parah dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atau informasi. Tindakan tersebut melanggar hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Bentuk yang ketiga adalah penghilangan paksa. Penghilangan paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memindahkan seorang tanpa persetujuan atau tanpa proses hukum yang memadai. Penghilangan paksa melanggar hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk tidak tahan tanpa proses hukum yang memadai. Yang keempat, kekerasan. Kekerasan adalah tindakan atau tindakan agresif yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik atau emosional pada seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan terorisme. Bentuk yang kelima adalah pelecehan seksual. Pelecehan adalah tindakan yang tidak diinginkan dan tidak pantas terhadap seseorang, termasuk pelecehan seksual dan pelecehan verbal. Tindakan tersebut melanggar hak untuk dihormati dan diakui sebagai individu yang memiliki martabat yang sama. Bentuk yang keenam adalah ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi ketika hak seseorang tidak dihormati atau dilanggar secara tidak adil atau tidak setara seperti kebijakan atau hukum yang diskriminatif atau pengadilan yang korup. Kekurangan akses terhadap pemerintah atau badan-badan pemerintah termasuk pengadilan yang adil juga melanggar hak untuk memperoleh keadilan yang setara. Dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia, pemerintah harus mempertahankan kebebasan dan tidak melakukan intervensi dalam kehidupan pribadi individu. Semua orang berhak atas hak asasinya dan setiap pelanggarannya harus dihentikan dan dihukum secara adil. Tes kelayakan yang tidak bisa dijadikan acuan untuk memiliki anak bukan hanya tidak praktis dan tidak etikal, tetapi juga melanggar hak-hak orang yang menghambat pertumbuhan hidup keluarga seseorang. Jika diterapkan, penurunan secara drastis dapat terjadi dalam sekejap dan bisa mengakibatkan krisis penduduk seperti pada negara Jepang. Ini merupakan suatu tindakan yang mengambil kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang ibu tidak dapat dilihat dari aspek tertentu saja. Nyatanya seorang ibu muda berusia 15 tahun dapat menyayangi anaknya dan membesarkan anaknya sebagai single parents daripada ibu yang masuk pada kriteria tes. Kewenangan seseorang tidak boleh diambil sesuai undang-undang yang berlaku. Ini jauh berbeda dengan pemerkosaan dan lainnya. Seorang ibu yang memiliki niat untuk memiliki anak dapat memiliki anaknya dan menjaga dan merawat mereka. Pengertian kesehatan reproduksi hakikatnya telah berutang pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem. Pelanggaran hak asasi manusia mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak memiliki keturunan tanpa adanya diskriminasi atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah.
Mengikuti tes kelayakan tidak menjamin bahwa seseorang akan menjadi orang tua yang baik atau dapat memenuhi kebutuhan seorang anak mereka di masa depan. Tes tidak dapat mengukur faktor-faktor seperti cinta, kasih sayang, dan kemampuan finansial. Saya Cinta Merentek, terima kasih.